Materi yang kita bahas yaitu 1. Lingkungan konsumen, 2. Situasi konsumen, 3. Situasi komunikasi, 4. Situasi pembelian. Lingkungan konsumen menurut Peter dan Olson terbagi ke dalam dua macam, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Lingkungan sosial adalah semua interaksi sosial yang terjadi antara konsumen dan orang sekeliling atau antara orang banyak. Sedangkan lingkungan fisik adalah orang-orang lain yang berada di sekeliling konsumen dan termasuk perilaku dari orang-orang tersebut. Berikut adalah skema arus pengaruh dalam lingkungan sosial, yaitu ada budaya turun ke subbudaya, habis dari subbudaya turun ke kelas sosial. Ketiga tersebut dibagi lagi menjadi 4 kelompok. 1. Organisasi, 2. Kelompok acuan, 3. Keluarga, dan 4. Media. Setelah itu dari keempat tersebut dirangkum lagi menjadi konsumen individu. Berikutnya ada situasi konsumen. Menurut Angel, Blackwell, dan Minier mengatakan bahwa pengaruh situasi atau situational influence adalah pengaruh yang muncul dari faktor-faktor yang sangat terkait dengan waktu dan tempat, yang tidak tergantung kepada konsumen dan karakteristik objek atau produk atau merek. Penulis tersebut mengemukakan 5 karakteristik dari situasi konsumen seperti dijelaskan pada tabel, yaitu ada lingkungan fisik, lingkungan sosial, waktu, tujuan, dan suasana hati. Lingkungan fisik meliputi lokasi, dekorasi, aroma, cahaya, cuaca, dan objek fisik lainnya yang ada di sekeliling konsumen. Sedangkan lingkungan sosial yaitu kehadiran dan ketidakhadiran orang lain pada situasi tersebut. Waktu mungkin diukur secara subjektif berdasarkan situasi konsumen. Misalnya, kapan terakhir kali membeli biskuit? Artinya, kapan terakhir kali akan berbeda antara konsumen. Sedangkan tujuan yaitu tujuan yang ingin dicapai pada suatu situasi. Yang kelima ada suasana hati. Suasana hati atau kondisi jiwa sesaat. Misalnya, perasaan khawatir, tergesa-gesa, sedih, dan marah yang dibawa pada suatu situasi. Berikutnya ada situasi komunikasi, yaitu suasana atau lingkungan di mana konsumen memperoleh informasi atau melakukan komunikasi. Komunikasi yang dilakukan bisa bersifat pribadi atau non-pribadi. Berikutnya ada situasi pembelian, yaitu lingkungan atau suasana yang dialami atau dihadapi konsumen ketika membeli produk dan jasa. Situasi pembelian akan mempengaruhi pembelian. Situasi pembelian yang paling mudah dilihat adalah suasana atau situasi toko ecer, swalayan, supermarket, atau bentuk-bentuk ecer lainnya. Karakteristik toko ecer atau toko eceran, yaitu
dilihat dari 1. Lingkungan fisik toko ecer, meliputi tentang ketersediaan informasi, 2. Format informasi, 3. Bentuk informasi, 4. Lokasi toko, 5. Layout toko, 6. Musik, 7. Warna, 8. Produk yang tersedia di tempat penjualan, dan yang ke-9 yaitu kesesakan. Berikutnya, karakteristik toko eceran yang berikutnya dilihat dari lingkungan sosial toko. Lingkungan sosial toko adalah interaksi konsumen dengan konsumen lainnya dan interaksi konsumen dengan pramuniaga atau tenaga penjualan seperti sales people atau sales promotion girl atau yang disebut dengan SPG. Yang keempat, ada pengaruh waktu. Waktu adalah faktor situasi penting lainnya yang mempengaruhi pembelian di toko. Yang berikutnya ada situasi pemakaian, yaitu situasi konsumen ketiga adalah situasi konsumen atau situasi pemakaian atau situasi penggunaan produk dan jasa, yaitu situasi atau suasana ketika konsumen terjadi, komunikasi terjadi, konsumsi terjadi. Yang berikutnya ada strategi pemasaran. Para produsen sering menggunakan konsep situasi pemakaian dalam memasarkan produk-produknya. Produk sering diposisikan sebagai produk yang digunakan pada situasi pemakaian tertentu. Berikut adalah daftar pustaka dari materi yang kita ambil, yaitu 1. Angel, G.F. Bagwell R.D. dan Minier P.W. pada tahun 1995. Marlin, dan berikutnya ada sebagai berikut. Selain dari buku, kita juga mengambil dari internet sebagai berikut. Sebagai contoh, pada makalah kami yang menyebutkan iklan Excelso yang bekerja sama dengan Bank BNI.